الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قل رشاد وصل بلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عن به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله SAW وأصحابه. Wa'alaika dan wajib bagi engkau untuk memperbaiki keyakinanmu, akidahmu, ya. Wa islahihi dan memperbaikinya, wa taqwimihi dan meluruskannya, ala minhaj al-firqatin najiyah, menurut jalur kelompok yang selamat. Wahia, dan kelompok yang selamat ini yang disebutkan di antara seluruh kelompok-kelompok Islam dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam hal ini wajib bagi setiap kita untuk membenarkan akidah, ya, meluruskan akidah kita, yaitu mengikuti kelompok yang selamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluhun finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan satu ini lagi, firqah najiyah, kelompok yang selamat. Yaitu apa? Yang terkenal dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu? Hum al-mutamassikun bima kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqim an qalbin salim. Dan engkau jika memperhatikan dengan pemahaman engkau yang lurus dan dari hati yang selamat, artinya hati yang tidak ada dengki, nggak ada iri, tidak ada terobsesi, ya, tidak ada fanatisme dalam melihat apa? Melihat nas-nas Al-Quran dan hadis. Perhatikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis, yang itu mencakup seluruh ilmu iman. Dan engkau mentelaah sejarah-sejarah para salafun soleh. Salaf ini orang-orang terdahulu daripada sahabat, daripada tabi'in. Engkau perhatikan tanpa ada engkau
fanatik dengan yang lain ya. Kau perhatikan di situ, alimta, niscaya engkau akan mengetahui, wa tahaqqaqta, dan memastikan, annal haq, bahwasanya kebenaran itu, ma'al firqah al-mausumah bil asy'ariyah. Kebenaran itu bersamaan dengan kelompok yang disebut dengan Asy'ari. Ya, Asy'ari istilahnya itu yang membawa daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nisbatun ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, yang dinisbatkan kelompok ini kepada pendirinya, yaitu Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang mana beliau itu lahirnya setelah tabi'in. Cuman beliau ini rattaba qawaida aqidati ahlil haq. Beliau yang menyusun kaidah-kaidah akidah orang-orang yang benar dan menjelaskan dalil-dalilnya. Ya. Karena memang di masa sahabat sendiri, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ketika Islam itu sudah nyebar sampai keluar Arab, sehingga banyak yang bukan sahabat itu banyak. Baru muncul akidah-akidah yang gak jelas. Contoh, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada orang-orang yang mengatakan gak wajib zakat lagi karena Nabi sudah wafat. Ini muncul. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan mereka murtad, karena menganggap zakat gak wajib. Sehingga beliau memerangi orang-orang yang gak mau zakat itu. Ya, di masa Sayyidina Ali, ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya Rasul setelah Nabi Muhammad Sayyidina Ali. Muncul seperti itu. Bahkan Sayyidina Ali sendiri yang memeranginya. Ya. Sampai-sampai ada yang beranggapan Jibril salah ngasih wahyu, harusnya ke Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali ini saking marahnya memerangi mereka sendiri. Padahal ini pencinta betul, tapi cinta yang salah. Sehingga Sayyidina Ali sendiri mengatakan, halaka man farrata fi hubbi au afrat. Ya, celaka orang yang terlalu mencintai aku atau terlalu membenci aku, celaka. Karena tadi terlalu cinta ini gak baik. Ya, kalau mau Anda fanatik hanya pada Allah dan Rasul, selesai. Pada guru Ustaz jangan, karena guru manusia. Guru itu manusia, bisa salah. Ya, selama dia bukan nabi, bisa salah. Karena itulah jangan fanatik. Ikuti guru selama dia ngikutin nabi. Ikutin guru, bahkan wali. Seorang wali, tidak semua perbuatannya itu bisa diikuti. Ada kalanya itu khususnya untuk dia. Jadi nggak bisa orang ngikutin sesuatu yang makruh atau haram dengan dalih wali fulan ngamalkan, nggak bisa. Ikuti wali itu selama dia ngikuti nabi. Kalau tidak ngikuti nabi, maka Anda husnudzon, mungkin dia ada alasan yang kita nggak ngerti. Mungkin dia punya alasan yang kita nggak paham. Suudzon jangan kepada para wali. Ya, ngikutin dalam yang salah jangan juga. Tapi Anda harus bisa memilah. Oh ini nggak sesuai dengan syarat Nabi, saya nggak ikut. Itu patokan kalau kita ngikutin siapapun itu. Walaupun guru saya langsung, walaupun kalau saya syariat ya maaf nggak ikut. Karena ini yang dimaksud dengan wa ulil amri minkum. Ulil amri ini para pemimpin, ini pemimpin agama. Sebagian tafsir mengartikan para pemimpin agama itu ditaati, tapi selama mereka taat pada Allah dan Rasul. Bahkan nggak jauh-jauh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau dilantik menjadi seorang khalifah, di antara pidato beliau yang perlu ditulis dengan tinta emas adalah beliau mengatakan dalam salah satu pidatonya, atiuni ma ata'tullaha wa rasulah. Patuhi aku selama aku patuh pada Allah dan Rasulnya. Wah ini wajaztu, tapi kalau aku melenceng, faqimuni, luruskan aku, tegur aku. Karena merasa saya bukan nabi, saya bisa salah. Saya bisa salah karena saya nggak dapat wahyu dari Allah. Ini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling afdol di antara umat ini setelah Nabi Muhammad SAW.
Wali Ustaz, bukan wali lagi, sahabat. Sahabat itu di atasnya wali. Disebutkan wali paling tinggi itu masih di bawahnya derajat yang paling rendah. Di bawahnya, wali paling tinggi ini masih di bawahnya derajat sahabat yang paling rendah. Dan Abu Bakar paling afdolnya sahabat. Ya jelas gak bisa diukur dengan wali lagi, sudah di atasnya para aulia, ya. Nah, ini bagaimana ucapan beliau ini menjadi pegangan para mursyidun, orang-orang mursyid, toriko, para masyayikh, itu situ pegangannya. Sehingga jangan sampai murid-murid itu taklid buta, ngikutin tanpa ngerti benar salah, yang penting ikut, ini nggak baik. Tidak baik seperti itu, ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri sudah mewanti-wanti, jangan sampai mereka itu farik pada saya. Sehingga beliau menjelaskan seperti itu. Taati saya selama saya patuh dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah melenceng, luruskan saya. Saya juga manusia. Bisa salah. Ya. Sehingga dalam hal ini, wahiyal al-aqidah allati ajma'at alaihi sahabah. Dan akidah inilah yang disepakati oleh para sahabat. Waman ba'dahum, dan orang setelah mereka. Di masa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, itu beliau pernah ada orang datang dari negeri yang jauh melaporkan, wahai sahabat Rasul, di negeri kami itu sudah ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya takdir itu enggak ada. Semua masa depan kita itu di tangan kita. Itu di kampung saya ngomong gitu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Kalau engkau nyampe sana lagi, bilang Allah dan Rasulnya lepas tangan dari mereka. Artinya nggak dianggap Nabi sudah. Nabi nggak menganggap mereka sebagai umatnya. Kenapa? Karena mengatakan, meyakini nggak ada takdir. Masa depan di tangan kita, bukan di Allah, bukan. Nah, ucapan seperti ini muncul. Zaman sekarang banyak. Zaman sekarang sudah banyak. Ini akidah melenceng. Itu mulai zaman sahabat sudah muncul. Ya, tapi tadi tetap yang paling banyak yang lurus. Yang paling banyak itu yang lurus. Karena itulah dikatakan al-jamaah. Kenapa? Karena sampai hari kiamat akidah yang lurus itu pasti yang terbanyak. Sampai hari kiamat Anda cek satu dunia muslim sedunia, paling banyak nganut apa? Itu sudah yang benar. Kenapa? Karena sudah namanya al-jamaah. Sehingga dikatakan di sini, wahia aqidatu ahlil haq min ahli kulli zaman. Dan akidah itu, akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah orang-orang yang benar di setiap zaman dan tempat. Wahia aqidatu jumlati ahli tasawuf. Dan itu adalah akidah hampir keseluruhan ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu orang-orang yang dia sudah matang di fikih, ya. Kemudian melanjutkan dengan pembersihan hati dengan cara zuhud akan dunia. Itu semua di Quran ada. Kalau saya mau sebutkan dari salah satunya, itu butuh waktu lama. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu Quran, ilmu hadis. Cuman judulnya di zaman Nabi gak ada. Judulnya nggak ada. Kayak tajwid. Ilmu tajwid itu zaman Nabi sudah ada. Nabi membaca Quran dengan tajwid. Tapi judul tajwid nggak ada. Ya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid di masa Nabi sudah ada, di Quran ada. Cuman judulnya nggak ada. Nah, sama dengan tasawuf itu di Quran ada. Apa sih? Kalau kita mau tahu, jangan lihat bungkusnya, lihat isinya. Kalau lihat bungkus bisa tertipu sampai. Isinya apa? Isinya adalah syukur, sabar, benci akan dunia, zuhud, tawakal kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, ya. Kemudian bertaubat, kemudian rahmat kepada semua muslim. Ini inti-inti pelajaran tasawuf di situ. Itu intinya. Jadi kalau orang mau tahu tasawuf itu sumbernya mana? Quran dan hadis. Quran dan hadis. Ya, sehingga dalam hal ini penting untuk kita ketahui, hampir seluruh ulama tasawuf itu akidahnya
Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena memang ngambilnya sumbernya sama. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Sehingga dikatakan di sini wa yanbaghi likulli mu'min, karena itulah diwajibkan bagi seorang setiap mukmin an yuhassin mu'taqadah, untuk membentengi akidahnya ini. Karena belajar ilmu tauhid itu penting, karena kita lahir alhamdulillah dari orang tua muslim, tapi belum tentu beriman kalau kita nggak mempelajari keimanan. Kalau kita nggak belajar keimanan, belum tentu kita bisa beriman. Sehingga wajib dibentengi. Dengan apa? Bihifdi aqidatin min aqaidil a'immah. Dengan menghafal, mempelajari daripada kitab tentang akidah, daripada punya para imam-imam yang sudah disepakati lurusnya mereka dan kokohnya mereka dalam keilmuannya. Ya, contoh kitab yang ringan-ringan, Aqidatul Awam, punyanya Syed Ahmad Al-Marzuqi. Kemudian disyarahnya ya, seperti apa? Nurul Bolam. Kemudian ada Kifayatul Awam. Itu semua kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Tujuannya apa? Untuk menguatkan iman kita. Sebab iman ini kalau tidak dipelihara, gampang kemasukan akidah yang lain. Kenapa orang bisa terpengaruh? Karena dia nggak kokoh. Mulai kecil nggak pernah diajari. Sehingga ketika kemasukan yang baru, ya dia ikut yang baru itu. Padahal dari kecil sudah punya, cuman nggak kuat. Dari sini penting menjaga akidah. Ya. Dan disebutkan bahwasanya di antara kitab-kitab yang membahas tentang akidah yang lengkap itu adalah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya ada, dalam kitab Minhajul Abidin ada. Ya, banyak yang beliau tulis tentang masalah akidah-akidah. Sehingga itu penting untuk dipegang, untuk menjadikan pegangan. Nah, kemudian tapi tadi wala tatawaghal fi ilmil kalam, jangan terlalu mendalami. Ilmu tauhid, ilmu kalam itu jangan terlalu mendalami. Makanya kalau seseorang terlalu mendalami usuluddin, yang ada malah enggak beres. Saya kasih contoh nih ya, orang-orang yang kuliah agama di luar, yang kuliah, dia belajar agama tapi lewat guru-guru yang tidak bersanad. Akhirnya yang ada kena filsafat. Lulus itu enggak sholat. Betulan. Yang enggak ngaku itu halah macam-macam lah. Ya, kalau sudah kuliah jurusan agama, khususnya usuluddin ya. Usuluddin, filsafat Islam. Nah, itu kalau sudah keluar dari situ malah imannya bisa hilang. Kenapa? Karena terlalu mendalami dan kepada guru-guru yang tidak mumpuni. Istilah kata itu periksa bukan kepada dokternya, yang ada tambah banyak penyakitnya. Malah saya perhatikan lebih selamat orang muslim yang belajar ilmu umum di universitas daripada belajar agama. Dari sisi akidahnya loh ya. Itu lebih selamat. Banyak kita perhatikan yang kuliah-kuliah agama bukan di urusan yang fikihnya, yang syariatnya. Dia urusan usuluddinnya. Itu rata-rata akhirnya malas sholat, malas gini. Kenapa? Karena sudah dicuci sini. Dia nggak mateng di awal, masuk situ kena cuci selesai. Sehingga harus kita ini mematangkan, khususnya anak-anak kita. Itu kalau tidak matang, maka gampang untuk digoyah. Tapi terlalu matang, kayak contoh di sebagian daerah kita itu ada orang-orang yang mempelajari tauhid terlalu. Sudah mempelajari terlalu, akhirnya fikihnya enggak juga. Yang ada apa? Bisa enggak sholat, bisa enggak puasa, bisa wis enggak apa-apa. Itu Rasulullah itu yang sholat. Dan seperti itu repot. Itu muncul sudah.
Kadang-kadang cuman suruh dzikir aja. Karena inti sholat dzikir, penting dzikir. Ini muncul kenapa? Karena tadi fikih nggak kuat, belajar akidah kepada bukan yang ahli, akhirnya jadi hancur. Hati-hati, ya. Karena itulah sebelum seseorang itu belajar agama, dia harus tahu seluk-beluk orang yang akan diambil ilmu agama ini siapa. Itu harus. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat, jauh-jauh hari, ya, sudah 14 abad yang lalu, beliau itu sudah mewanti-wanti. Beliau mengatakan, innama hadzal ilmu dinun. Ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama. Karena itulah, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu ini. Karena kalau yang engkau ambil salah, maka agamamu salah. Karena ilmu ini bukan ilmu sembarang. Istilahnya itu jangan asal berguru. Cek dulu gurunya ini siapa gurunya dia. Bagaimana hal ihwalnya itu harus. Agar kita mengambilnya itu dalam keadaan mantap. Ya. Sehingga ini penting dalam diperhatikan masalah berguru nggak sembarangan. Sama dengan melihat di YouTube, dia ceramah di Facebook, cek dulu siapa yang Anda mau dengerin. Kalau salah, maka mempengaruhi ilmu Anda. Yang Anda pelajari mulai kecil bisa Anda salahkan gara-gara mendengar cuma setengah jam. Kenapa? Anda asal comot siapa yang ceramah, itu yang repot. Ya, sehingga cari yang sesuai. Tanya kepada ustadz siapa, ini ya Pak Ustadz ini. Bisakah diambil ilmunya? Harus tanya. Kalau enggak bisa repot. Karena semua orang boleh mengupload di YouTube siapapun. Mau yang ngaku Jibril bisa di YouTube. Bahkan saya pernah ada pengajian tafsir. Ya, pengajian tafsir. Saya pernah lihat videonya itu. Yang hadir ribuan. Ditanya hukum tikus halal katanya. Kenapa? Karena di Quran nggak ada tikus haram. Itu terkenal dengan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu sampai tulis di YouTube banyak itu. Dia bagus, judulnya bagus, cuman menolak hadis. Mereka cuman berpegang dengan Quran tapi nggak mau hadis. Padahal hadis itu sumbernya adalah Quran. Ya dalilnya Ustaz, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang Nabi perintahkan, laksanakan. Ini di Quran ini. Artinya apa? Orang yang melaksanakan hadis itu melaksanakan Quran. Karena itulah boleh seseorang itu ketika membuat dalil dalilnya apa dalam Al-Quran, jadi nyebutkan hadis, tidak apa-apa. Kenapa? Karena hadis intinya Quran. Quran merintahkan apapun yang Nabi perintahkan ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi larang berhentilah. Artinya apa? Semua ucapan Nabi itu sinkron dengan Quran. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapapun yang sudah mentaati Rasulullah, maka sungguh dia taat pada Allah. Artinya nggak ada bedanya. Kalau orang sudah nggak mau hadis, cuman Quran saja, sesat dia. Sesat dia. Kenapa? Karena itulah cara orang-orang untuk menjauhkan muslimin dari Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan Quran kecuali Nabi Muhammad? Sama, zaman sekarang ini ada mulai. Nggak usah ikut ulama. Ikut langsung Quran dan hadis. Masalahnya kita dapat ilmu itu dari siapa? Anda bisa paham isi Quran apakah sendiri? Dari ulama semua. Kalau semua orang ya nggak percaya ulama, nanti akan ada muncul orang yang mengatakan dari mana sampean yakin itu Quran? Wong sampean nggak lahir di masa Nabi. Oh yang bawa ulama loh bohong semua. Ayo bagaimana sampean? Nanti muncul Pak, hati-hati. Zaman sekarang mulai ada orang-orang yang nggak seneng menyinggung kita ulama. Nggak usah percaya ulama itu. Ulama itu manusia biasa, bisa juga salah. Langsung Quran dan hadis, ini repot Pak.
Kenapa? Karena kita bisa ngerti hadis dari ulama. Hadis nyampe kepada kita, kita baca. Itu karena ulama nyampe dari gurunya sampai ke kita. Kalau kita sudah dustakan ulama, berarti ini orang yang apa? Durhaka pada orang tua. Dia memutus rantainya. Kalau sudah rantai putus, bagaimana bisa nyambung? Nah, ini hati-hati ya. Karena itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya apa? Yang mewarisi ilmunya Nabi, mengajarkan ilmunya Nabi, mendakwai umat Nabi sebagaimana tugas Nabi seperti itu. Nah, kalau kita sepelekan ulama langsung ke hadis, bahaya. Karena tidak akan ada yang paham hadis kecuali ulama. Gak ada yang bisa paham Al-Quran kecuali ulama. Dan kita tinggal minta kesimpulan dari ulama itu. Apa kesimpulannya? Ya. Apalagi sekarang banyak juga jargon-jargon. Ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Memang kita habis dari mana? Kita sudah dari dulu ke Quran dan hadis. Gak keliling-keliling, kita dari dulu Quran dan hadis yang kita ambil. Ini dalam hal ini hati-hati yang seperti itu ya. Kemudian dikatakan wa 'alaika bi adail faraid, ya, dan wajib bagi engkau untuk menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabil maharim, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ini dua ini kalau sudah Anda lakukan, maka Anda berhak mendapat predikat takwa. Karena ketakwaan itu mengerjakan segala yang diwajibkan, meninggalkan segala yang diharamkan. Itu sudah nyampe takwa sudah. Ditambahi lagi apa? Wal iksar minan nawafil, memperbanyak amal-amalan sunnah. Jadi jangan kita getol sunnah, tapi yang wajib banyak disepelekan. Ya, seneng tahajud, tapi masih riba, repot Pak. Seneng dzikir, seneng ini, tapi masih pacaran, repot, tak bisa. Yang haram aja dulu tinggalkan. Jangan Anda membahas masalah sunnah, yang wajib aja belum. Ya, kewajiban ini kalau kita bagi, ada kewajiban kita kepada Allah, ada kepada hamba Allah. Kalau kepada hamba Allah itu ada beberapa. Pertama kepada Rasul. Kewajiban kita kepada Rasul apa saja? Mencintai Rasul lebih dari cinta kita kepada yang lain. Itu pertama itu. Ya. Dalilnya mana Ustaz? Tanya dalil lagi ya sudah. Dalilnya Allah Rasul bersabda apa? La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai, min walidih, daripada ayahnya, wa waladihi, anaknya, wa nasi ajmain, seluruh manusia. Ini dalilnya. Jadi kalau kita masih mencintai istri daripada Nabi, masih cinta anak daripada Nabi, belum dapat sempurna iman aja. Berarti masih berbuat dolim kepada Nabi Muhammad. Dituntut di akhirat. Harus Nabi nomor 1. Ini kewajiban pada Nabi Muhammad. Ini yang kedua, mencintai keluarganya. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, Ahibbullah, cintailah Allah, lima yudukum bihi min ni'amih, dikarenakan nikmat-nikmat yang dia berikan kepada kalian. Wahibuni lihubbillah, cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Wahibbu ahli baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena cintanya kalian kepada aku. Di sini masuk wajib cinta pada keluarga Nabi. Kalau kita nggak cinta keluarga Nabi, maka ada tuntutan di akhirat. Ini masih haknya Nabi ya. Nanti ada haknya orang tua. Kewajiban pada orang tua apa? Kewajiban kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Bahkan kepada muslim itu ada. Apa itu? Hakul muslim al-muslim khamsun. Haknya muslim pada muslim yang lain ada 5. Disebutkan di situ. Kalau salam dijawab, kalau sakit dijenguk,
Kalau meninggal fasyaihu, dihantar sampai pemakaman. Itu hak yang seperti ini banyak kita selewengkan. Kadang-kadang ada orang, saya sudah sholat, puasa, haji, zakat, beres sudah. Belum, itu kepada Allah. Tapi kepada hambanya Allah belum Anda. Dan ini semua perlu fikih. Kalau nggak ngerti fikih, nggak bisa kita tahu kewajiban kita. Ya. Baru kemudian meninggalkan yang diharamkan. Nah ini penting untuk dipelajari. Karena maksiat itu ada maksiat hati, sombong, hasud, cinta dunia, ya. Kemudian tulul amal, panjang angan-angan, macam-macam. Itu maksiat hati. Belum maksiat lisan, ya, ghibah, mencaci, ya, kemudian melaknat dan lain sebagainya. Yang ketiga, maksiat telinga, maksiat mata, maksiat perut, maksiat kaki, maksiat tangan. Itu dipelajari agar kita bisa meninggalkan maksiat. Orang nggak bisa meninggalkan maksiat kecuali dia tahu dulu apa itu maksiat. Dokter itu sering penyuluhan mengenalkan virus. Ini Pak Bu, sekarang ada virus baru nih, ini virusnya. Penyebabnya ini, tolong dijauhi. Itu seperti itu ulama. Ulama bukan cuma nerangkan cara berbuat baik, tapi cara meninggalkan maksiat juga dijelaskan. Saya pakai dokter, khawatir orang-orang ini kena virus, maka dijelaskan ini virusnya bahaya ya. Nah, itu kalau sudah dua ini, insya Allah jadi bertakwa. Habis selesai dua ini, barulah Anda silakan mendalami tentang sunnah. Memperbanyak sunnah, silahkan. Ya. Fa innaka in fa'alta dzalik mukhlishan liwajhillahil karim hasalta ala ghayatil qurbi min Allah. Wa khilat 'alaika khil'atul mahabbah allati tasiru indaha jami'u harakatik wa sanatik lillah wa billah. Karena engkau kalau sudah mengerjakan itu semua ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena biar dianggap alim, dianggap soleh, bukan. Karena memang murni karena Allah, maka engkau akan mendapatkan hakikat kedekatan kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, Anda tidak akan merasa terasingkan walaupun sendiri. Makanya orang-orang yang dekat pada Allah itu lebih senang sendiri, karena waktu itulah dia dekat dengan Allah. Kalau rame, yang sini ngobrol, rame, kumpul orang, itu dia nggak bisa khusyuk, sehingga dia merasa jauh. Karena itulah orang-orang soleh itu senang uzlah. Uzlah ini apa? Senang menyendiri. Tapi ingat, menyendiri dengan Allah, bukan menyendiri dengan HP. Menyendiri dengan HP bukan uzlah itu. Ini nyendiri, saya nyendiri Ustaz. Facebookan di rumah, ya Allah ngapain sampai ini. Menyendiri itu uzlah karena tafakur pertama, dzikir, pengen kejernihan hati. Itu namanya uzlah yang benar. Uzlah ini setelah fikihnya mateng. Ini uzlah, sholat belum ngerti mau uzlah, belajar sholat dulu sampai. Belum paham apa-apa mau uzlah. Uzlah itu ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Bisa jadi guru. Karena guru dapat isyarah daripada Rasul. Ya. Ada yang nyuruh. Kalau cuman pengen uzlah, padahal dia belum ngerti agama sama sekali, itu nafsu yang nyuruh. Kadang orang, saya nggak mau kumpul orang. Kenapa? Orang nggak bisa menghormati saya. Saya ini orang A, mengapa? Karena saya nggak dihormati, saya nggak mau mereka. Itu berarti ada uzlahnya nggak baik. Bercampur Anda, biar Anda belajar tawadhu. Nah ini harus ada yang ngasih saran. Kalau kemauan sendiri tidak bisa. Ya, sehingga dalam hal ini penting ada syekh murabbi, guru pendidik hati itu harus ada. Ya. Nah kemudian ketika dia sudah dekat dengan Allah Ta'ala, khuli'at alaika khil'atul mahabbah, akan dipasangkan kepada engkau jubah cinta Allah. Nah ini bahasa kiasan ya, jubahnya nggak kelihatan Ustaz. Ini bahasa kiasan, artinya Anda akan diberi
cinta kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang mana kalau sudah demikian, semua gerakanmu dan semua diemmu itu pasti karena Allah. Pasti karena Allah. Kenapa? Karena dia sudah nikmat dengan Allah. Mungkin orang yang belum pernah merasakan akan menganggap itu sesuatu yang dongeng saja. Oh, dongeng aja, mana ada. Kakek saya ibadah gak gitu-gitu juga. Bisa jadi karena gak yakin. Orang kalau tidak beriman dengan apa yang terjadi di alam gaib, gak akan dapat. Jangan kira orang yang gak percaya mimpi Nabi terus mimpi Rasul, gak mungkin. Orang yang gak percaya mimpi Rasul, gak mungkin mimpi Nabi, walaupun banyak sholawat. Kenapa? Karena yang menutup dia dari mimpi Nabi, apa? Ingkar dia. Dia ingkar akan melihat Nabi di mimpi. Ya gak dapat. Disebutkan oleh seorang ulama mengatakan, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang tidak punya keyakinan gak bisa ngambil manfaat. Orang yang gak percaya sampainya doa yang hidup kepada yang wafat, nanti pas dia wafat, setiap khotib bilang Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, gak nyampe, gak dapet dia. Karena dia di awal gak percaya, gak dapet. Jadi harus yakin dulu, baru dia dapat. Ya, semua itu dengan keyakinan. Kemudian, ya, wahiyah khilatul wilayah. Ya, dan itu adalah jubah kewalian. Bal khilatul khilafah, bahkan bisa jadi sampai khilatul khilafah menjadi khilafah. Ya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ketika beliau menyebutkan daripada Allah Ta'ala, hadis Qudsi yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari kalau nggak salah ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ma taqarrabu ilayya 'abdi, tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih, yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan yang wajib. Artinya yang paling Allah cintai dari kita itu amal wajib dulu. Jangan keburu sunnah, wajib dulu. Banyak orang kadang-kadang ya mengamalkan sunnah getol, yang wajibnya ada. Terawih dia, tapi goncengan lagi perempuan berangkatnya. Ini meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib itu menjaga diri. Tidak pacaran itu yang wajib. Dia hanya untuk terawih goncengan lagi perempuan. Apa yang dicari? Tadarus cuma 1 jam, sisanya gibah orang. Untuk ngabisin gorengan sama kopi. Darusnya cuma 1 jam aja darusannya. Sisanya ini masih banyak nih ngobrol. Ya. Bincangan perempuan itu tidak pernah gibah, cuma istighfar aja. Astagfirullah, nggak nyangka ya dia kayak gini, sama aja. Itu gibah ngaran. Perempuan itu nggak pernah gibah, cuma istighfar. Astagfirullah ya, nggak nyangka dia kayak gini ya. Ini istighfar lagi. Sama aja modelnya. Jadi dalam hal ini, mending Anda nggak ngamalkan sunnah. Kalau sunnah itu bikin Anda maksiat. Ya, mending Anda nggak ngamalkan sunnah. Daripada sunnah itu bikin Anda maksiat. Ya, cukup menjauhi diri dari maksiat, mengerjakan yang wajib saja, insya Allah selamat. Ya. Sudah adzan sudah. Baik, adzan dulu kita.
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي فلان حي فلان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sehingga dalam hal ini Allah melanjutkan wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan kalau sudah dia sempurna daripada amaliyah fard, Allah melanjutkan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Tapi tadi setelah fardu lengkap. Fa'in ahbabtu, kalau aku sudah mencintai dia, artinya sudah menjadi waliullah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatannya, ya, yang dia bisa melihat dengan itu. Apa maksudnya? Artinya dia diberi Allah keistimewaan di dalam mendengar dan melihat. Dan ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Tengah-tengah beliau khutbah, beliau langsung berteriak, ya Sariyah al-Jabal, Sariyah naik gunung, naik gunung. Siapa Sariyah? Panglima perang yang dikirim sebulan yang lalu untuk perang. Tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar bisa lihat tuh Sariyah, padahal jalannya ratusan kilo. Sariyah naik gunung. Sariyah yang di sana waktu pulang 2 minggu kemudian dia dengar, iya, waktu itu aku dengar suara khalifah suruh naik gunung. Siapa yang menyampaikan segini? Dan kita perhatikan ya, ulama-ulama terdahulu itu pengajiannya itu ribuan, tapi nggak pakai mic, nggak pakai apa ini, speaker. Ini orang 2000 aja pakai speaker. Ya, ini zaman dulu itu nggak ada speaker, tapi nyampe semua. Kenapa? Kalau bukan karena ini orang yang dicintai Allah, nggak mungkin nyampe. Tanpa teriak-teriak nggak sampai. Nabi SAW itu waktu beliau khutbah di Arafah, itu disebutkan sahabat yang hadir melebihi 100.000. Tapi semuanya dengar. Semuanya dengar. Ini bagaimana
Nah, ini penting bagaimana karomah itu ada. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang Allah cintai. Ya. Fa insyaallah ya, ini pertemuan penutup ya. Penutup sementara. Insyaallah akan kita lanjutkan di Syawal insyaallah. Ya. Syawal. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Iya, silahkan. Waalaikumsalam. Iya. Apakah kalau pas azan kita datang lalu kita tidak nunggu selesai azan kita sholat langsung sholat ke masjid apa boleh? Ya. Ketika adzan langsung sholat makruh. Kalau dibilang apakah haram, tidak. Apakah batal sholatnya, tidak. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena dianjurkan seseorang itu mendengar adzan. Adzan ini memang tidak wajib dijawab. Tapi kalau ada orang adzan kita malah bermain-main, contoh ya. Itu kalau keseringan bisa wafat su'ul khotimah. Hati-hati. Jadi kalau orang adzan, walaupun Anda nggak mau jawab, minimal dengar. Minimal dengar. Walaupun Anda nggak mau jawab, minimal dengar. Tapi kalau kita menyibukkan diri dari adzan, entah itu masih nyetel TV, masih teleponan, masih ngobrol, itu kalau keseringan bikin wafat su'ul khotimah. Disebutkan dalam beberapa kitab di situ. Ya. Sehingga seyogyanya, afdolnya tunggu sampai adzan selesai. Ustadz, ini biasanya habis adzan nggak ada qobliyah langsung qomat. Qobliyah itu tidak diharuskan sebelum sholat fardu. Boleh Anda qobliyah habis sholat fardu nggak apa-apa. Ya, karena waktu qobliyah itu sama dengan waktu sholat fardunya. Itu ya, tidak masalah. Dan ba'diyah itu bisa tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan sholat apapun yang penting 2 rakaat. Ya, kalau sholat qobliyah Anda boleh menggabungkan qobliyah dengan tahiyat. Atau Anda qobliyah saja tanpa niat tahiyat, dapat pahala tahiyat. Kalau Anda sholat fardu, nggak boleh Anda gabungkan dengan tahiyat, batal, dua-duanya batal. Tapi Anda harus niat fardu aja. Tahiyat masjid dapat pahala. Yang penting fardunya 2 rakaat ke atas. Seperti itu. Ya. Pertanyaan lain? Sudah paham semua sudah? Insyaallah kita lanjut ke oke. Oke. Berkaitan dengan masalah amar perintah untuk menguruskan sholat. Yang pertama, kadang-kadang ini kami di sini yang terjadi imam, lalu sholat awal sudah terkata rapi. Nah, kemudian di sebelah kiri ada anak-anak. Lalu yang dewasa tidak mau lagi menyambung anak-anak, sehingga kesannya berat sebelah sampai jauh ke kanan. Yang pertama. Terus yang kedua, seberapa jauh hak imam untuk mengatur sholat. Karena nanti kadang-kadang terjadi pada sholat tarawih ada sholat pertama penuh. Nah, kemudian kadang-kadang nanti yang di belakang
itu saya tiga, sini dua, salah satu. Jadi kadang-kadang kalau ditegur sama imam, sudah di sini saja. Nah, ini mohon. Iya. Terus yang berikutnya masalah amal-amalan di bulan Ramadan. Iya. Apakah itu istighfar menjelang berbuka dan sebagainya. Ada yang menggunakan pakai nastagfirullah. Itu bagaimana susunan yang bisa kita anut? Ada yang pakai nas'aluka, ada yang pakai as'aluka. Nah, yang berikutnya Ustaz. Nah, waktu doa ada yang menggunakan sahur kemana, ada yang sakti. Ini bagaimana? Iya. Nah, kaitannya dengan masalah pengucapan tadi, termasuk juga masalah surah Al-Jumu'ah. Ada yang Jumu'ati, itu kan pakai Jumu. Ada yang Jumu'ati seolah-olah mati ini. Ada yang mohon informasi. Ya. Nah, yang pertama masalah shaf. Imam itu yang berhak ya ngatur shaf. Bahkan termasuk daripada adab imam itu sebelum dia takbir harus meluruskan shaf makmum. Bahkan Nabi SAW itu setiap kali beliau sebelum takbir, beliau menghadap kepada para makmum untuk ngatur shaf. Di antara ucapan beliau yang masyhur, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Yaitu luruskan shaf kalian karena sempurnanya shaf, lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Itu Nabi pasti mengucapkan, hampir setiap salat Nabi mengucapkan. Padahal sahabat rapi pasti. Bahkan disebutkan dalam satu ucapan Nabi, Nabi bersabda gini, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Sungguh kalian harus meneruskan shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan membuat porak-poranda hati kalian. Ini ada kaitannya. Kampung yang kurang akur anggota masyarakatnya biasanya gara-gara shafnya porak-poranda. Karena ada kaitannya lurusnya shaf dengan kesatuan hati. Kalau shaf nggak lurus, hati nggak bersatu itu. Ya. Terus kemudian dalam suatu hadis Nabi bersabda, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirullah azza wa jalla. Senantiasa ada orang-orang itu yang sering mundur, sering di belakang. Artinya apa? Ada shaf depan nggak mau maju. Shaf depan kosong nggak mau maju. Hatta yu'akhirahumullah. Dan itu menyebabkan Allah membuat mereka terbelakang di dalam segala hal. Ekonominya, ininya, terbelakang semua. Kenapa? Sering mundur, nggak maju shaf depan. Ini hati-hati. Jadi sholat itu kaitannya berat dengan kehidupan dunia kita, itu banyak eratnya. Nah, termasuk yang makruh kalau shaf kanan penuh dulu, yang kiri kosong. Makruh. Ya. Tidak dianjurkan. Karena itulah shaf itu harus seimbang. Itulah dimulai dari tengah. Kalau tengah lurus, kiri kanan lurus. Ya. Siapa kalau yang di pojok-pojok sana bersatu di tengah? Kalau tidak mau, nah ini berarti sudah tidak bisa dinasihati lagi. Ya, yang seperti itu didoakan aja dapat hidayah itu aja. Bahkan termasuk yang makruh itu iton. Iton itu melazimi satu tempat, nggak pindah-pindah. Ya, mulai belum balik di belakang tiang terus sampai tua. Saya nggak mau dia di sini aja. Walaupun shaf pertama cuma 2 orang, dia di pojok situ aja. Yang seperti ini makruh. Namanya iton, melazimi satu tempat nggak pindah-pindah. Menunjukkan Islam itu pengen kita itu memperbanyak tempat saksi kebaikan.
Ya, jangan di satu tempat aja, kecuali belakang imam. Ada seumur hidup sini tidak apa-apa. Kenapa? Paling afdolnya soft belakang imam. Ya. Kemudian yang kedua, dalam masalah apa namanya tadi itu. Kalau terjadi seperti itu, soal awal, kemudian anak-anak berhak imam untuk memerintahkan kepada anak-anak, walaupun soal belum penuh, untuk di belakang, untuk mengantisipasi jamaah-jamaah yang dewasa itu nanti akan mengambil kanan, sehingga terkesan berat sebelah kaki. Boleh. Dibolehkan kalau memang rata-rata iya. Dibolehkan untuk yang anak-anak itu memang dibuat soft di belakang laki-laki dewasa. Walaupun soft pertama belum penuh karena kebiasaan soft dewasa ini 1,5 atau 2 soft. Cuman ini belum datang semua. Biasanya penuh. Ya sudah, berarti yang anak-anak paskan di belakang. Tidak masalah. Ya. Kenapa? Untuk mengantisipasi seperti itu. Dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak mau membersamai anak-anak. Tidak ada alasan. Nempel dengan anak kecil yang belum sunat itu nggak batal. Tidak batal. Ya, jangan alergi kalau kita nempel dengan anak kecil. Tapi tadi softnya anak kecil usahakan itu di belakang orang dewasa. Jangan ditaruh samping Anda. Walaupun sebagian orang nganggap itu mutussof sebagian ya. Cuman yang muktamad tidak, tapi nggak pas kalau dia itu ada di soft dewasa. Sehingga dalam hal ini soft anak-anak sesuai dengan urutan dalam hadis Nabi itu khair sufir rijal awwaluha. Sebaiknya softnya laki-laki dewasa paling depan. Wa syarruha akhiruha, yang paling buruk yang paling belakang. Wa khair sufin nisa akhiruha, sebaiknya softnya perempuan dewasa yang paling belakang. Jadi bukan yang di depan sini, paling belakang. Artinya apa? Untuk urutannya kalau kita mau mentertibkan ya, laki-laki dewasa paling depan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, perempuan dewasa paling belakang. Itu kalau mau ngatur soft yang benar seperti itu. Jadi softnya para perempuan dewasa itu paling belakang, bukan yang di depan. Yang di depan itu justru anak-anak. Ya. Nah, itu kalau semua kumpul semua, ada semua orangnya, seperti itu. Ya. Nah. Terus kemudian tadi masalah apa? Apa? Oh, bacaan. Tidak masalah itu. Cuman afdolnya yang warid yang datang itu make mufrad apa jamak itu aja. Kalau datangnya make mufrad, usahakan make mufrad. Itu astaghfirullahaladzim, ya. Astaghfirullahaladzim pakai itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah itu kan. Nah, itu apa namanya? Tidak masalah sih, selang-seling tidak apa-apa. Kenapa? Karena dzikir tersebut ya itu tidak disebutkan memang letterleknya. Cuman Nabi SAW cuman hanya mengarahkan apa itu, mintalah kepada Allah surga dan minta perlindungan dari neraka. Sehingga sama ulama diatur kayak gitu. Jadi syahadaten dulu, habis syahadaten minta surga dan perlindungan dari neraka. Nah, sehingga para ulama diselipkan ridho dulu karena paling afdolnya di surga itu ridho Allah. Dan juga neraka itu memang berat, tapi yang paling berat murka Allah. Sehingga murka diselipkan juga sebelum neraka. Min sakhotika wanar. Artinya itu minan nar itu aja. Jadi sakhonnya itu apa? Jadi kan hidup ya, Ustaz. Nah, itu masdarnya ada dua. Ada sakhot, ada sukhut. Nah, ada sakhot, sakhoton, ada sukhton. Kayak dalam hadis wa
wa sukhtullah fi sukhtihima. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Pakai sukhut. Pakai sakhot boleh. Boleh. Jadi pakai wasakhotika wanar bisa. Wasukhtika wanar bisa. Karena ya. Saya mati sakti gitu, sakti kawanar. Oh, enggak ada. Sakti kawanar. Dia mati kan hanya itu. Enggak ada. Yang ada itu sukhti. Kalau sukhti pakai kha ya. Ada suhut pakai ha. Kalau pakai ha itu artinya makanan haram. Kalau suhut kemurkaan, kayak sakhot. Ya pakai kha seperti itu. Dari sisi bahasa. Ya. Insyaallah semoga kita bisa menghadapi Ramadan dengan benar-benar diberi taufik oleh Allah, sehat walafiat, serta terjaga dari segala bahaya, segala penyakit, dan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa bi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلالا دائما وأخل أنبياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.